Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Kang Adi sedang bersama dengan Mas Budi berada di Kota Bogor. Kali ini ada yang ingin saya tanyakan nih Mas Budi ya, terkait dengan next programnya dari Masyarakat Tanpa Riba, yaitu PBTR, Platform Bisnis Tanpa Riba. Nah, seberapa penting program PBTR ini untuk dihadiri para sahabat pengusaha yang masih bisnisnya, hidupnya terlilit dengan utang? Gimana Mas Bud? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Adi. Kalau ditanya tentang seberapa penting ikut PBTR, ya, Platform Bisnis Tanpa Riba, insya Allah PBTR dilaksanakan di tanggal 28, 29, 30, 31 Agustus ini ya? Agustus, insya Allah. Kalau ditanya tentang seberapa penting, sangat penting Mas Adi. Karena kita tahu bahwasannya seorang pengusaha yang memang usahanya dibarengi dengan piutang dan ada di situ ada ribanya, orang tersebut mengalami beberapa hal yang membuat biasanya dia gelisah di malam hari terhingga di siang hari. Pertama itu. Siap. Kemudian orang-orang yang memang membangun usahanya dengan utang piutang, seperti halnya tabiat buruk berutang, membayar kepastian dengan ketidakpastian. Bayangkan, seorang pengusaha ketika penghasilannya per bulan itu pasti tidak, Mas Adi? Tidak pasti. Tidak pasti kan ya? Nah, sementara kita bayar ke perbankan pasti nggak, Mas Adi? Pasti harus dibayar tiap bulan dong. Nah, ini yang menjadi soal, Mas Adi. Jadi ketika kita sudah tenggat waktu, misalkan tanggal sekian gitu ya, itu yang terjadi adalah pressure yang tinggi gitu. Ketika terjadi pressure yang tinggi, akhirnya apa? Kadang-kadang kita mengorbankan operasional kita. Gitu. Kadang-kadang kita mengorbankan operasional kita. Kalau misalkan operasional tidak tercapai, yang terjadi apa? Utang dengan utang lagi, bayar utang dengan utang lagi gitu. Akhirnya membuat pusing gitu. Sangat sangat disayangkan kalau misalkan tidak ikut PBTR. Yang terjadi adalah tidak ketemu solusinya. Gitu. Jadi akhirnya pada saat tidak ketemu solusi, ya utangnya nggak selesai-selesai Mas. Betul Mas Adi. Akan sangat lelah bekerja setiap hari, setiap saat hanya untuk membayar utang. Betul. Jadi sampai hari ini pun utangnya nggak pernah selesai. Ya betul. Bahkan ada cerita begini Mas Adi. Ada seorang pengusaha gitu, dia pengusahanya sangat bagus gitu, omsetnya bagus. Tapi ketika pegang laci Mas Adi, kosong Mas Adi. Berarti sebenarnya bisnisnya nih bisnis apa Mas? Bisa jadi bisnis utang. Bisnis utang. Dan bahkan ada seorang pengusaha juga banyak yang datang gitu ya, yang mereka cerita bahwasannya usahanya running well, bagus gitu ya. Namun ketika buat beli makan susu anak gitu ya, untuk bayar sekolah mereka tidak punya uang. Karena semuanya dibayarkan untuk bayar cicilan Mas. Padahal bisnisnya running well. Bagus. Tapi profitnya yang didapatnya itu untuk bayar utang. Betul sekali. Jadi akhirnya untuk biaya kehidupan sehari-hari pun sulit. Betul. Terlihat mampu, terlihat bisnisnya bagus, tapi sebenarnya kondisi keuangan pribadinya berantakan. Betul. Itulah para pengusaha yang memang didasari dengan utang piutang memang harus hati-hati gitu. Harus punya dasar bahwasannya utang itu harus diselesaikan gitu. Nah, di PBTR kita belajar tentang itu. Penyelesaian utang piutang. Jadi sahabat pengusaha yang masih saat ini bisnis dengan utang yang tadi sampaikan Mas Budi, mungkin program ini bisa sangat membantu sahabat pengusaha untuk menyelesaikannya ya. Betul. Apa yang terjadi pada saat jika pengusaha tidak segera melunasi utangnya Mas Budi? Kalau satu, di dalam kaidah Islam, bayar hutang itu hukumnya wajib, Mas Adi. Jadi kalau misalkan kita punya kemampuan untuk bayar utang, sementara kita tidak mau bayar utang, itu dapat satu dosa. Banyak dosa. Jadi kita tidak boleh menampung atau tidak mau membayar utang, itu nggak boleh. Ya, kemudian kalau misalkan kita tidak membayar hutang, pastinya banyak konsekuensinya. Ada konsekuensi di akhirat. Ya, itu berbahaya. Itu berbahaya. Konsekuensi di akhirat diantaranya bahkan orang mati syahid pun tidak bisa masuk surga kalau dia punya hutang. Tidak punya hutang. Ya, makanya jangan main-main soal hutang piutang, Mas Adi. Jadi tadi saya tanya seberapa penting, sangat-sangatlah penting ya untuk sahabat pengusaha bisa hadir di program PBTR. Baik, jangan sampai teman-teman sekalian, kita kan nggak tahu kondisi kita kapan kita akan terus hidup gitu ya. Kadang kita kan nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi meninggalkan utang piutang.
Jadi harus segera dilunasi utang-utangnya. Begitu, Kang Adi? Wah, iya tuh. Harus diingat, dicamkan baik-baik bahwa sebenarnya dari agama kita ya sudah menganjurkan untuk segera menyelesaikan utang. Jangan sampai utang itu berlarut-larut, apalagi bertambah terus ya Mas Bud, dan tidak terselesaikan. Persoalannya kadang-kadang orang-orang itu tidak tahu cara melunasinya, Mas Adi. Nah itu kadang oke lah, mereka anggaplah sahabat pengusaha ini ahli dalam ilmu bisnis ya Mas Bud, ilmu marketing, ilmu selling, ilmu pengembangan bisnis. Tapi yang mereka pahami dengan cara berutang. Betul. Dan selama mereka berbisnis itu utangnya nggak pernah berkurang, yang ada selalu bertambah. Nah hanya di program ini bisa menyelesaikan itu Mas Bud. Sangat salah ketika orang punya persepsi bayar utang dengan cara utang lagi. Itu sudah salah gitu. Karena suatu ketika dia tidak akan pernah mampu lagi bayar utang tersebut. Kapasitasnya akan semakin tinggi gitu ya. Kemudian kalau sudah tidak mampu, apa yang dilakukan? Ya pasrah juga nantinya. Nah itu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah kita wajib untuk bayar utang, bayar utang. Nah teknis-teknisnya bagaimana? Orang-orang yang tidak tahu, silahkan ikut PBTR. Itu teknisnya di situ semuanya. Nanti dijelaskan. Semua dijelaskan. Yang 4 hari itu dijelaskan ya Mas Bud. Selama 4 hari. Jadi kemungkinan besar berapapun nominal utang sahabat pengusaha ini, anggaplah di atas 10 juta, 20 juta, 30, 40, itu bisa Mas Bud. Terakhir yang ikut PBTR hutangnya dicatat Kang Adi. Hutangnya 210 miliar. 210 miliar. Ngitungnya gimana coba? 210 miliar. Terus gimana itu? Solusinya gimana Mas Bud? Setelah ikuti PBTR gimana? Setelah ikut PBTR, alhamdulillah hutang beliau drastis turun menjadi sekitar 65 miliar lagi. Dari 210 miliar. 10 miliar tinggal tersisa 6 miliar. 65. Iya. Wah, jauh ya. Tapi itu jangka waktunya berapa lama setelah program selesai atau gimana Mas Bud? Coba. Kurang dari 1 tahun, sekitar 6 atau 7 bulan. Nah, catat kurang dari 1 tahun dengan nilai nominal yang sangat besar. Setelah mengikuti program PBTR, Pak siapa ya? Pak Saiful. Pak Saiful bisa selesai utangnya kurang dari 1 tahun. Sementara sahabat pengusaha yang sampai saat ini memiliki utang seperti Pak Hairul tadi, selesai nggak? Ya berapa tahun itu? Terus dibayar ya Mas Bud. Baik. Insya Allah seorang muslim itu memang kuntum khairu ummah, sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa. Hanya saja kadang-kadang karena keadaan, potensi yang besar itu menjadi turun gitu. Nah, kadang-kadang orang-orang di masyarakat tanpa riba, di luar masyarakat tanpa riba, mohon maaf, biasanya mereka fokus di ini. Kalau kita belajar ilmu fokus begini, kita punya 2 tangan begini gitu ya, kita punya 2 tangan, kita melihat tangan kiri. Ketika kita melihat tangan kiri, tangan kanan nggak kelihatan. Ketika melihat tangan kanan, tangan kiri nggak kelihatan. Sekarang banyak pengusaha yang fokusnya ada di utang saja. Fokus di utang hingga yang membesar pun di posisi utang tersebut. Harusnya apa? Dirubah fokusnya. Dirubahnya menjadi apa? Menjadi yang difokuskan di peluang usahanya, di opportunity-nya, di kesempatannya. Insya Allah kalau misalkan income-nya diperbanyak lagi, cing, utang selesai. Gitu kan? Dengan syarat jangan ditambah terus utangnya. Jangan. Nggak boleh. Kalau ditambah nggak selesai. Dan banyak pengusaha yang telah ikut program PBTR ini selesai utangnya Mas ya. Alhamdulillah, Bismillah selesai utang. Jadi silakan dilihat channel Masyarakat Tanpa Riba, seberapa banyak yang bisa selesai utangnya. Silakan bergabung dengan kami. Kita tunggu kehadiran sahabat pengusaha. Kita berjuang bersama, lunasi utang, hidup berkah, hidup berlimpah. Gitu Mas Bud ya. Amin. Mungkin sekian dari kami. Saya Adi, saya Budi. Ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.